Informasi terkini dari kenaikan harga sejumlah komoditi di Pasar Giwangan, Yogyakarta akan disampaikan oleh reporter Arga Dumadi. Selamat sore Arga, bahan pokok apa yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi? Kita dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa di Pasar Giwangan ini sendiri pun juga situasinya tidak jauh berbeda dengan Pasar Pengajar Yogyakarta, di mana kenaikan ini yang cukup tinggi terjadi pada cabai rawit merah dan juga cabai keriting merah. Di mana untuk cabai keriting sendiri ini memang harganya seperti disebutkan sebelumnya bisa mencapai Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Di mana kenaikan ini sendiri sebenarnya memang sudah mulai terjadi menurut penuturan para pedagang sebelum harga BBM dinaikkan, di mana kenaikan ini perlahan-lahan dari harga Rp50.000 menjadi Rp65.000 dan kemudian pada hari ini menjadi Rp75.000, bahkan ada juga yang menjual Rp80.000 per kilogramnya. Mengingat memang untuk cabai sendiri ini stoknya agak terbatas di kala ini, mengingat memang cuaca yang tampaknya masih kurang mendukung sehingga stok masih terbatas. Namun juga dari pihak pedagang sendiri ini mengatakan bahwa biasanya memang setelah adanya kenaikan harga BBM, harga-harga sayur mayur yang lain ini juga akan mengalami kenaikan. Hanya saja untuk saat ini harga untuk selain cabai ini masih cukup stabil dan para pedagang ini berharap tentu saja kenaikan tidak terjadi secara signifikan. Ingat, bila kenaikan terjadi secara signifikan tentu saja akan berimbas pada penjualan mereka. Begitu pula juga para pembeli yang berada di kawasan ini, tadi kami sempat berbincang, mereka berharap agar tidak terjadi kenaikan atau bahkan kalau memang harus terjadi kenaikan tidak signifikan begitu. Mengingat daya beli masyarakat sendiri ini juga masih cukup rendah pasca pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sebenarnya hingga saat ini, sehingga ekonomi masyarakat sendiri juga bila terjadi kenaikan harga yang signifikan, masyarakat ini merasa terbebani juga. Dan untuk harga ayam sendiri saat ini juga masih cukup stabil di wilayah Yogyakarta, ada di angka sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Harga cabai ini masih cukup pedas, kemudian bagaimana di tempat lainnya? Sudah ada Rizky Darmansyah laporan langsung dari Pasar Klender. Rizky, jika tadi di Yogyakarta harga cabai ini masih tinggi, bagaimana kemudian di sana? Ya, Agita Mahlika dan juga pemirsa, memang belum ada dampak signifikan yang mempengaruhi harga pangan di Pasar Klender Jakarta Timur setelah pemerintah mengumumkan adanya kenaikan harga BBM ataupun bahan bakar minyak kemarin. Tapi kami pantau memang ada beberapa bahan pangan ini yang mengalami kenaikan, tapi sebenarnya kenaikan ini sudah terjadi beberapa hari sebelum adanya pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM. Yang kami pantau cukup tinggi kenaikannya, Agita Mahlika dan juga pemirsa, adalah harga cabai merah keriting yang sebelumnya dibanderol di harga Rp60.000 per kilogramnya, saat ini dijual di harga Rp80.000 per kilogramnya. Selain itu juga ada harga bawang merah yang per hari ini diinformasikan naik, walaupun tadi dikatakan oleh pedagang bukan dampak langsung dari kenaikan BBM. Sebelumnya bawang merah ini dijual di harga Rp35.000 per kilogramnya, per hari ini dijual di harga Rp38.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang putih ini harganya masih normal, dijual di angka Rp35.000 per kilogram. Ini kenaikan lain terjadi pada kentang, tadi dikatakan sebelumnya dijual di harga Rp14.000, sekarang dijual di harga Rp16.000 per kilogramnya atau kurang lebih naik sekitar Rp2.000. Berbagai jenis cabai lain ini masih terbilang normal, seperti cabai keriting tadi dijual di harga cabai rawit maksud kami dijual di harga Rp60.000 per kilogramnya, terbilang ini masih cukup normal begitu. Pantauan bahan pangan lain yang kami lakukan juga di Pasar Klender Jakarta Timur ini ialah harga beras yang dikatakan tadi oleh pedagang beras cenderung masih normal. Harga beras di sini mulai dari Rp8.000 per liter hingga Rp12.000 per liter untuk beras jenis premium. Memang ada kenaikan sedikit tadi dikatakan, tapi tidak signifikan, terbilang masih cenderung normal. Ini dipengaruhi stok beras ataupun pasokan beras yang masuk ke pedagang khususnya di Pasar Klender Jakarta Timur. Nah, yang jadi pertanyaan juga kita, selain harga cabai tentunya harga telur ayam yang ini informasinya cukup positif begitu ya, mengalami penurunan walaupun belum turun signifikan, belum turun kembali ke harga normal. Telur ayam yang dijual sebelumnya di harga Rp33.000 per kilogramnya, saat ini sudah dijual di harga Rp30.000 per kilogramnya di Pasar Klender Jakarta Timur. Nah, prediksi dari pedagang-pedagang di Pasar Klender Jakarta Timur, pemirsa, walaupun saat ini masih cenderung
normal, belum ada kenaikan signifikan, tapi diprediksi pekan depan ini harga bahan pangan yang dijual di pasar akan mengalami kenaikan. Ini dampak dari adanya kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun BBM. Nah, dikatakan juga oleh para pedagang, sejumlah pedagang memang beberapa bulan terakhir ini daya beli masyarakat ini turun, sehingga diharapkan nanti walaupun akan ada kenaikan harga bahan pangan dampak dari kenaikan BBM, ini kenaikannya tidak signifikan. Nah, hal ini juga menjadi harapan dan juga dikeluhkan oleh para pembeli masyarakat yang berbelanja di Pasar Klender Jakarta Timur. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pasar Klender Jakarta Timur, kita kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Rizky Darmansyah, laporan langsung dari Pasar Klender Jakarta, dan tadi sebelumnya juga ada Arga Dumadi, laporan langsung dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pemirsa, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, antrian panjang masih terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Antrian panjang masih tampak di sejumlah SPBU di Blora, Jawa Tengah, salah satunya di SPBU yang berada di Jalan Ahmad Yani. Antrian terjadi khususnya di pompa pengisian BBM jenis Pertalite. Pemerintah sebelumnya secara resmi menaikkan harga Pertalite yang semula Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Di wilayah lainnya pemirsa, sehari pasca kenaikan harga BBM, salah satu SPBU di Surabaya ini tidak terlihat antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang akan mengisi BBM. Kondisi SPBU di Ponegoro, Surabaya, tidak terlihat antrian panjang kendaraan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Padahal sebelumnya penetapan BBM disahkan, antrian kendaraan mengular hingga ke jalan raya. Sejumlah pengendara keberatan akan kenaikan harga BBM. Mereka khawatir akan ada kenaikan harga di sektor lain, terutama di harga kebutuhan pokok. Bagaimana suasana terkini di SPBU di Surabaya, Jawa Timur pasca kenaikan harga BBM? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Goldi Gumilang yang berada di sana. Goldi, apakah masih terjadi antrian kendaraan pasca kenaikan harga BBM? Ya, Agita dan pemirsa, benar sekali di SPBU di Ponegoro, Surabaya, tidak terlihat antrian panjang seperti yang terjadi pada hari kemarin, tepatnya sebelum penetapan harga BBM baru ataupun kenaikan harga BBM bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi. Saat ini, sedari siang tadi, kami memantau hingga sore hari ini tidak ada antrian panjang yang terjadi di SPBU di Ponegoro, Surabaya. Namun untuk BBM jenis Pertalite, memang pengendara roda 2, ini antriannya lumayan panjang, namun pun itu lancar, tidak ada kendala ataupun gangguan dari SPBU ini sendiri. Selain itu juga kami mewawancarai beberapa pengguna, terutama untuk roda 2 yang menggunakan BBM Pertalite. Ada salah satu warga bernama Ani, warga Surabaya, mengatakan bahwa kenaikan dari angka Rp7.650 hingga ke Rp10.000 per liter untuk BBM jenis Pertalite ini memberatkan pihaknya karena ditakutkan akan mengakibatkan kenaikan pada kebutuhan lain, terutama di kebutuhan pokok. Selain itu juga ia merasa bahwa saat ini kondisi ekonominya juga belum membaik. Maka dari itu, dari Ibu Anik sendiri mengatakan mengurangi jumlah pengisian bahan bakar yang biasanya diisi setiap 3 hari sekali Rp20.000, sekarang dikurangi menjadi Rp10 hingga Rp15.000 untuk mengurangi pengeluaran. Selain itu, ada juga beberapa pengguna yang merasakan keberatan pula karena akan berdampak ke kebutuhan lain. Kami dari tadi pagi hingga siang tadi memantau di salah satu pusat pembelajaran, tepatnya di pasar tradisional di Surabaya. Ada beberapa bahan komoditi yang mulai naik, seperti sayur mayur, cabai, dan juga bawang. Selain itu juga ada pula harga daging ayam yang mengalami kenaikan. Selain itu juga ada beberapa warga yang mengisi di SPBU ini mengatakan tidak keberatan akan adanya kenaikan dari beberapa bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah pada hari kemarin. Selain itu ada beberapa
masyarakat ataupun warga yang kami wawancari rata-rata sudah mengetahui kenaikan yang terjadi. Untuk rinciannya di Surabaya sendiri sama, yaitu di angka yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Agita dan pemirsa, informasi dari SPBU di Ponorogo, Surabaya. Kembali ke Anda di studio. Goldi Gumilang, laporan langsung dari salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur, dan juga tadi ada rekan Rizky Darmansyah dan juga Arga Dumadi. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.